Berita duka. Pengemudi ojol yang terlindas kendaraan taktis milik kepolisian dinyatakan meninggal dunia. Bener-bener diinjak. Abangnya ke bawah dari situ, guys. Ya Allah. Merinding sebadan-badan. Aku dapat banget videonya. Udah. Polisinya nggak mau berhenti. Ya Allah, kasihan abang gojeknya. Kelindes kan? Bener kelindes tuh lah dari situ tuh, dari situ. Dari situ, aku ngeliat banget. Ini kayaknya keseret ya? Iya, itu keseret abangnya tuh dari sini. Saya punya videonya. Ya Allah. Ya Allah. Langsung, mana abangnya? Abangnya udah dibawa. Semoga abangnya baik-baik aja. Ya Allah. Ya Allah, polisinya nggak mau berhenti. Aku deg-deg. Aku sampai. Jenazahnya sekarang berada di rumah sakit Dr. Cipto Mangunkusumo RSCM. Luar biasa ya, kejamnya kepolisian kita. Mereka menghalau rakyat ya, yang kemudian hanya menyuarakan ya aspirasi, memprotes ya kebijakan wakilnya yang di DPR ya. Karena demo buruh ya hari ini ya, tanggal 28 Agustus 2025 difokuskan di gedung DPR MPR ya, kata Presiden Partai Buruh Said Iqbal dan juga Ketua Konfederasi Buruh ya, semuanya memfokuskan di DPR bukan di istana. Luar biasa kalau kita lihat videonya ya. Abang ojol ini menghalau agar polisi tidak kemudian menabrak kerumunan massa, namun kemudian dia terjatuh, bukannya kemudian kendaraan itu berhenti, malah melaju dan melindas ya tubuh dari abang ojol ini. Ini sangat berbahaya ya jika kemudian menimbulkan kemarahan rakyat ya. Peristiwa 98 atau bahkan demo besar selanjutnya bisa terjadi ya, bisa kemudian meledak. Jangan salah kalau kemudian Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo tidak bisa merespon peristiwa ini dengan baik ya, dan kita juga sudah berkali-kali menyaksikan ya, bahkan diduga kepolisian ya dalam beberapa kali menggunakan gas air mata yang sudah kadaluarsa atau sudah tidak layak pakai ya. Ini luar biasa ya. Kita tahu ya kalau terkena gas air mata itu bagaimana perihnya, apalagi kalau kemudian sampai terkena masuk ke tenggorokan, itu mual, perihnya luar biasa ya. Saya sebagai mantan mahasiswa ya, kadang masih meliput aksi-aksi, memang kalau terkena gas air mata luar biasa pedihnya, bahkan sempat muntah-muntah. Tapi yang luar biasanya kita dulu sampai bersembunyi di masjid ya. Karena luar biasa ya, bersembunyi di masjid pun anggota kepolisian memang Brimob ini kadang tidak punya etika ya, masih masuk juga ke dalam masjid dengan menggunakan sepatu ya, padahal kita yang bersembunyi pun ya sendal sepatu kita dilepas ya. Luar biasa ya. Kita lihat ya, ini menjadi warning serius bagi pemerintahan Prabowo Subianto ya. Biarlah ya, selama tidak ada ya kemudian acara merusak fasilitas ya, kemudian sebenarnya polisi tinggal berjaga saja ya. Kalau kemudian demo itu mau nginep ya, silahkan nginep, dibiarkan saja itu, selama mereka tidak kemudian misalkan gejor-gejor pintu gerbang DPR untuk dirubuhin atau seperti apa. Sebenarnya biarkan saja ya. Atau sebenarnya bukankah Anda sedang membangun citra ya sebagai
presiden yang mendengarkan suara rakyat dan lain sebagainya. Sudah biarkan saja ya sebenarnya. Kalaupun mereka mau bertahan, ya silahkan dulu. Yang penting tadi kan ada kepolisian yang berjaga, silahkan suruh berjaga saja. Ya berjaga di sekitaran gedung DPR aja agar tidak merusak fasilitas publik. Tidak usah kemudian diusir dengan gas air mata, dengan semprotan water cannon dan lain sebagainya. Sebenarnya kalau itu terjadi, hal-hal seperti ini yang kemudian terjadi kehilangan nyawa, kemudian juga yang luka-luka, pasti tidak akan terjadi. Ya. Kasih aja kesempatan ya, apa namanya? Kalaupun mau bertahan kasih saja ya. Atau kemudian kalau logistiknya nggak banyak juga akhirnya mereka akan pulang dengan sendirinya. Apalagi yang masa buruh ya kemudian harus bekerja, harus apa? Ya akhirnya bubar dengan sendirinya. Ya, harusnya sama lah seperti kemudian aksi-aksi di luar negeri ya, dibiarkan saja ya, dibiarkan saja. Tapi memang ini politik juga ya. Yang jelas meninggalnya pengemudi ojek online ya oleh kendaraan taktis kepolisian ini bisa menjadi trigger ya, satu peristiwa besar, demo besar lainnya bisa meledak kapan saja ya. Ingat ya, peristiwa-peristiwa aksi besar-besaran yang kemudian menimbulkan revolusi ya di negara-negara Arab ya pada tahun 2011-2012 ya, itu kan hampir semua negara Arab kemudian apa sih dengan Arab Spring ya, musim semi Arab. Itu juga berawal dari peristiwa hilangnya nyawa beberapa orang atau bahkan satu orang yang kemudian menimbulkan kemarahan publik yang luar biasa. Ini jangan kemudian terulang ya. Ya jangan sampai terulang ya, jangan sampai terulang ya. Ini juga kita masih ingat ya aksi 2000 berapa itu yang juga apa namanya menewaskan anak berusia 15 tahun ya, yang videonya juga sangat menyakitkan. Kenapa sih kalau kepolisian ini kalau sudah ditangkap ya sudah gitu loh, kan mereka kalau sudah ketangkap ya sudah, kenapa harus dipukuli, kenapa harus kemudian Harun Ar-Rasyid ya yang kemudian anak umur 15 tahun meninggal itu sudah nggak berani kabar, kenapa harus terus dipukuli gitu, kenapa gitu, kita jadi bertanya-tanya kenapa kemudian tadi ya, Kapolri ini tidak kemudian memberi perintah kepada para bawahannya ya, kepada orang yang petugas kepolisian yang berjaga di aksi demo ya sudah jaga saja, jaga gitu, jangan sampai yang penting jangan sampai merusak fasilitas publik ya. Kemudian apa namanya ya, biarkan kalaupun mereka mau sampai nginep, biarkan nginep ya, kasih aja nginep semalam itu. Harusnya kan kayak gini tuh ya elah ya, apalagi sekarang cuaca sedang tidak menentu ya, bahkan tadi dari Bekasi sampai Bogor ya, saya dari Bekasi sampai Bogor itu hujan ya, hujan, bahkan sekarang di Bogor masih hujan ya, jadi luar biasa ya. Kalaupun malam ini mungkin Jakarta hujan ya, itu ya pasti mereka juga akan menepi sendiri, akan bubar sendiri. Kenapa kemudian dihalau dengan gas air mata, water cannon, kemudian yang tertangkap dipukuli, bahkan tadi dia terlindas kendaraan taktis sampai meninggal. Ini luar biasa ini. Hati-hati ini ya. Bisa-bisa ya revolusi akan segera terjadi ya jika kemudian ini terus dibiarkan ya. Dan kemudian apa namanya elektabilitas kepolisian ya, kepercayaan masyarakat terhadap kepolisian akan semakin menurun ya, apalagi selama ini ya kepolisian banyak sekali kasus-kasus yang melibatkan anggota kepolisian Republik Indonesia. Yang paling parah ini yang di kasus Irjen Pol Verdi Sambo ya, dan Teddy Minahasa, dan banyak sekali lah ya yang disebut oknum tapi jumlahnya banyak ya. Dan ya kita sangat turut berduka cita ya, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Semoga keluarga yang ditinggalkan tabah ya dalam peristiwa ini ya. Dan kita menuntut pertanggungjawaban dari Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo untuk menjelaskan kenapa bisa terjadi seperti ini.